bersama angkatkan kepala. Bapa, Kau sangat baik dan terlalu baik. Terima kasih buat Kau pelihara buat kami, keluarga kami. Dan kami boleh Kau pelihara, dan kami sudah menikmati kasih sayang daripada Tuhan. Dan pagi yang cerah, kami duduk di kaki-Mu. Naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sama. Naikkan mesbah keluarga di sebelah ini. Dan kami rindu kepada kami sebagai hamba-Mu, sebagai anak. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita membaca Yesaya pasal 53 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal 53 ayat pertama sampai 13. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai karung ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandangnya. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan begitupun dia tidak masuk di Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita hanya ditanggungnya, dan kesetaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia dinemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bibirnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tidak, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke perbantaian. Seperti induk domba yang teduh di depan orang-orang yang memgunting mulutnya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah menahan dan menghukum ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempat kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah pesan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia memanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Puji Tuhan. Suatu yang luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang nubuatan yang dibuat oleh Yesaya tentang pribadi Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua, sebagai karung ia ditumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Firman Tuhan kembali dikatakan dia tidak tampan. Kenapa tidak tampan? Sebenarnya aslinya tampan. Aslinya tampan. Tetapi Alkitab melihat tidak tampan. Kenapa? Karena rupanya buruk. Oleh karena daripada siksaan tentara Romawi yang kencang.
Karena seksaan tentara Romawi yang kejam sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 52 ayat 4. Sebenarnya orang akan tertegun dia ketika begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, tampaknya bukan lagi seperti anak manusia. Kapan? Ketika pukulan yang mengena seksaan yang benar yang dikena pada Yesus, bukan Yesus oleh tentara Roma. Mukanya jadi hancur dan orang melihat muka Yesus bukan timbul belas kasihan, tidak, tapi mengejek. Kenapa? Dia yang layak harus disalib. Ya. Sebab orang berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dia dijadikan dosa. Dijadikan dosa, sedangkan dia tidak ada dosa dalam hidupnya. Dia tidak berdosa, bahkan firman Tuhan, dia tidak berdosa mati yang dikatakan di antara penjahat-jahat. Penjahat, sebagaimana ayat yang ke-9, orang menempatkan kubur di antara orang fasik, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Gak ada salah. Selalu ingat Pesawai Hanas, di Pesawai Kayafas, di Pesawai Pilatus, di Pesawai Herodes. Yang kelima, di Pesawai Pilatus ternyata dia katakan dia tidak salah, dia layak harus dibebaskan. Pada Paskah dia harus bebaskan. Tapi orang banyak katakan salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Siapa Barabas itu? Dia manusia. Dia katakan penjahat, pemberontak. Tapi saat itu Yesus jadikan pemberontak, Yesus jadikan penjahat. Yesus harus menderita. Ya. Alkitab menulis pada ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang jelas, oleh karena dosa. Roma 6 ayat 23, obat dosa maut. Karena dosa saya dan saudara, dia harus menderita. Dia harus menderita. Bahkan dikatakan dia jadi kutuk. Galatia 3:13. Dia jadi kutuk untuk keselamatan saudara saya. Maka dikatakan terkutuklah orang yang berdosa. Dia mau menderita, dia mau sengsara, dia mau jadikan domba yang disembelih. Semua demi keselamatan saudara, demi keselamatan saudara, demi keselamatan saudara, demi keselamatan saudara saya. Apa yang saudara lakukan tentang dia? Banyak nabi, semua nabi baik. Agama pun baik. Gak ada agama mengajar untuk mencuri. Gak ada agama untuk berzina. Apalagi orang tidak. Tapi ada satu pribadi. Dia, Yesus yang bawa kita ke surga. Tapi dia, nabi yang bisa bangkit. Nabi yang bangkit. Bangkit berarti hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong persoalan sesulit-sulitnya saudara. Dia sanggup. Dan dia sanggup menyelesaikan persoalan saudara. Dia sanggup membuka jalan saudara. Bahkan dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia katakan birunya yang menyembuhkan. Serahkan segala beban saudara. Apa yang saudara takutkan pagi hari ini? Percaya. Dia sudah tahu kebutuhan saudara. Berjalan dengan iman, dengan kebenaran bersama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur daripada Bapa di surga. Firman cukup jelas bagi kami. Ampuni segala dosa kami dan kami ragu akan Engkau. Engkau rela menderita. Engkau rela sengsara semua kami buat keselamatan apa
kebutuhan jasmani kecil. Sebab bicara bangsa, kebutuhan materi itu bicara bangsa yang tidak mahal. Tapi Bapak sudah tahu. Kami percaya hari ini kami tidak perlu takut lagi. Hari ini kami tidak cemas lagi. Hari ini kami tidak takut bimbang lagi dengan hidupnya kami jalan. Tapi satu perkara, Tuhan selalu menolong dan bersayang kami selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat cinta-Mu yang bisa besar pada hari ini. Oh, terlalu baik, terlalu baik. Dan hari kami ingatkan buat cucu kami, Memel, genap menikahnya 3 tahun. Biar dari anak keluarga Bapak Tony. Biar Kau juga berkati buat anak suami. Dari notaris yang sukses, yang berhasil. Yang percaya kasih-Mu tidak tinggal. Orang notaris yang sukses tidak yang suka. Berkati Tuhan buat Memel dan anaknya akan jadi berkati. Mertuanya juga Kau berkati papa dan mamanya. Kau juga berkati papa dan mama yang Bapak kasih. Berkati kami semua yang hadir. Jangan satu tiba itu Kau tinggalkan. Kasih tetap melimpah. Mencari nafkah, rezeki sudah siapkan. Rumah tangga kami hanya mengandalkan Tuhan kondisi untuk memelihara dan mengamankan. Yang percaya, rahmat Kau pelihara Kau juga mengamankan. Berikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, para RW, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka yang bekerja sedekat. Berkati kesehatan yang prima, yang dari Tuhan adanya. Mereka berjuang yang gagah perkasa untuk perang melawan virus corona. Biar yang sakit semakin habis, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan vaksin sehingga dengan banyak vaksin semakin berkurang Tuhan. Dan saya percaya cinta buat tanah air Indonesia. Indonesia maju besar kenyataannya Tuhan. Terima kasih Bapak surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan sekarang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.